ada yang mematok bahwa yang naik itu hu, yang turun juga hu, yang masuk hu, keluar juga hu. Ada juga mengatakan Allah masuk, hu keluar. Ada juga sebaliknya, hu masuk, Allah keluar. Banyaknya perbedaan-perbedaan, tetapi sebenarnya tidak merubah esensi. Esensinya tidak berubah, cuma penamaannya berbeda. Di dalam perbedaan-perbedaan ini, mohon sedikit pencerahan. Apakah perbedaan ini memang perbedaan yang cukup signifikan? Artinya ada sesuatu nilai yang berbeda, atau hanya perbedaan dalam hal pelaksanaannya, saudaraku. Mohon sedikit pencerahannya supaya saya bisa lebih yakin apa seharusnya saya ikuti. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada 2 metode, ada 3 metode, juga ada 4 metode. Dari kalangan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, tatkala dia berzikir maka keluar adalah Allah, masuk adalah hu. Qadiriyah ini adalah bangsa kenyataan. Naqsyabandiyah ini adalah bangsa kehalusan. Maka Allah ini adalah wujud nyata, di mana dia adanya di alam semesta. Karena Allah ini adalah hidup di dalam diri kita, maka bagaimana agar hidup yang ada dalam diri ini ketemu dengan Naqsyabandiyah, kehalusan daripada di luar diri. Maka tatkala Allah ini dibaca keluar, implementasinya adalah bagaimana hidup yang ada di luar diri ini bisa selaras dengan Allah yang ada di luar diri. Setelah ketemu antara hidup yang ada di luar diri dan hidup yang ada di luar diri, antara Allah ketemu dengan Allah, disebut dengan man arafa nafsah faqad arafa rabbah, maka dia ditarik untuk ke dalam mencapai kepada hidup yang sebenarnya. Karena hu ini adalah daripada hidup yang sebenarnya. Secara biologi, Allah ini adalah daripada unsur-unsur yang terkotori. Karena tatkala kita keluar adalah mengembuskan daripada CO2 atau karbon dioksida yang disebut dengan racun. Maka Allah ini bersumber kepada nafsu diri kita. Makanya tatkala kita keluarkan nafas, kita menyebut Allah. Di sini selain daripada penyelarasan antara Allah yang di dalam dengan Allah yang di luar untuk dibawa masuk, juga membuang daripada unsur-unsur yang bersifat tanah, api, air, dan angin, tatkala alif, lam, lam, ha ini dipecah. Dikembalikan lagi kepada alam. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur api kembali ke api, unsur air kembali ke air, unsur daripada angin kembali ke angin. Maka tatkala Allah dikeluarkan, di sini mengembalikan daripada unsur-unsur yang menjadi pengaruh yang ada di dalam diri kita berupa nafsu diri kita. Kita keluarkan, kita buang racunnya. Bleng. Maka tatkala manusia bernafas inilah dia mengeluarkan daripada karbon dioksida. Karbon dioksida inilah bentuk yang disebut dengan unsur alam yang ada dalam diri kita. Maka itulah yang disebut dengan racun. Nah, itu tatanannya ya. Itu Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Maka dia memperlakukan daripada zikir nafasnya, keluar adalah Allah, masuk adalah hu. Maksudnya apa? Yang pertama, menyelaraskan antara hidup yang ada dalam diri kita disebut dengan Allah yang ada dalam diri, bertemu dengan Rabbah atau Tuhan yang bernama Allah di luar diri. Tatkala hidup ketemu hidup, di sini disatukan, maka ditariklah hu-nya ke dalam untuk memurnikan daripada segala sesuatu hal yang belum murni.
Dan Hu ini adalah Sang Maha Hidup. Maka Sang Maha Hidup adanya di mana? Di luar diri. Nah, bagaimana untuk menghidupkan daripada yang hidup di dalam diri kita? Maka Hu-nya yang di luar diri ditarik untuk memurnikan Hu yang ada di dalam diri kita. Nah, itu implementasinya seperti itu. Kita balik sekarang. Ya. Dimute. Ya, itu yang pertama. Oke, saya paham. Oke. Yang kedua, di mana Hu dikeluarkan, Allah ditarik. Ya. Hu ini adalah menyipati daripada yang maha hidup yang ada di luar diri kita. Implementasinya apa? Penyerahan daripada totalitas diri kita. Mengakui bahwasanya segala gerak dan segala suatu hal yang kita lakukan hanya Sang Maha Hidup itulah yang bekerja. Maka Sang Maha Hidup kita keluarkan implementasinya apa? Untuk menata ulang daripada segala sesuatu hidup yang ada dalam diri kita, kita letakkan kepada hidup yang ada di dalam diri. Nah, maka ini berbanding terbalik. Nah, kenapa Hu harus keluar? Karena dia sudah tahu daripada implementasi Sang Maha Hidup itu. Dia sudah meyakini daripada segala sesuatu yang bergerak di dalam muka bumi dan alam semesta ini adalah daripada Sang Maha Hidup itu. Maka kita pasrahkan ulang daripada Hu kita keluarkan. Inilah niat berserah diri tanpa daya, tanpa upaya. La haula wala quwata illa billah. Maka Hu Sang Maha Hidup ini kita keluarkan agar menjadi segala suatu bentuk pemurnian kembali. Pemurnian kembali apa? Membawa daripada hidup yang disebut dengan Allah untuk merubah masuk ke dalam diri kita agar menjadikan hidup kita lebih hidup. Nah, ini disebut dengan Naqsabandiyah Qadiriyah. Naqsabandiyah adalah bangsa kehalusan, maka dia dzikirnya adalah Hu. Qadiriyah adalah bangsa yang disebut dengan jasmaniyah atau kasar, maka dzikirnya adalah Allah. Maka Qadiriyah wa Naqsabandiyah keluar adalah Allah, masuk adalah Hu. Naqsabandiyah dan Qadiriyah dia keluar daripada Hu, masuk adalah Allah. Nah, maka yang ketiga disebut dengan samaniyah atau satoriyah. Karena dia sudah implementasinya la maujud illallah, maka tidak ada segala sesuatu yang wujud kecuali Allah. Maka setiap tarikan dan hembusan nafas dia berzikir Hu. Penyerahan totalitas. Nah, ini keluar Hu, masuk Hu. Keluar Hu, masuk Hu. Mengakui secara totalitas bahwasanya segala sesuatu yang wujud di alam semesta hanyalah Hu itu sendiri atau hanyalah yang maha hidup itu sendiri. Maka Hu ini adalah daripada totalitas. Inilah yang disebut persamaan. Maka tidak ada beda. Yang ada hanya satu. Keluar Hu, masuk juga Hu. Nah, ini daripada tataran samaniyah dan satoriyah. Nah, mungkin seperti itu. Kanda Rahman ya. Makasih. Ya. Memang kalau kita lihat memang ada perbedaan. Nah, selamat Ki Ageng Joko. Selamat sore. Ada perbedaan dalam pemaknaan. Isin. Kalau yang terakhir itu sudah pasrah total. Ya. Yang saya terus terang yang menjadi satu tradisi saya ini, Allah masuk, Hu keluar. Itu yang kebiasaan, yang sudah menjadi apa namanya? Sudah mendarah daging lah. Tanpa perlu lagi dibuat-buat. Memang sudah begitu. Berjalan lancar. Nah, untuk merubah menjadi yang lainnya susah. Nggak boleh, nggak bisa. Karena itu pakem. Inilah yang disebut dengan wasilah. Jadi gini, namanya wasilah ini ada punya pakem dia.
Dari pengenalan huruf acat A, B, C, D, E ini sudah mendarah daging. Iya. Lah itulah alat yang harus kita pakai, jangan memakai pakaian orang lain. Nah, Karena wasilah ini bersumber daripada diri kita, bersumber daripada orang tua kita, bersumber daripada dulu kita. Tatkala wasilah sudah menjadi darah daging, maka disitulah sebagai kendaraan utama. Jangan sekali-kali merubah. Tatkala engkau merubah, maka di sini akan terjadi yang disebut degradasi. Perbaikan ulang. siksa. Daripada capek-capek. Tersiksa. Nah, soalnya begini. Iya, jelas. Astagfirullah. Untung saya bertanya. Jelas. Karena Dindakwa ini menerangkan ketiga-tiganya. Jadi masing-masing punya makam sendiri-sendiri. Iya. Seperti itu. Tidak boleh menyalahkan karena pernah satu komal menyalahkan yang lain. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Oh, Yang namanya wasilah itu adalah pakem, di mana kita belajar daripada acat A, B, C, D, F, E. Bacanya seperti itu, tempatnya seperti itu, ya itu yang harus dijalankan. Tatkala ini dirubah, maka konslet, rusak nanti. konslet betul. Akan terjadi satu kekacauan, tabrakan di mana-mana. Karena sudah menjadi satu karakter. Subhanallah, terima kasih saudaraku. Inilah Sekarang gini, ya. Kanda ini punya motor cc-nya 120. Tapi Kanda ini pengen cepet larinya, Kanda boring, rubah menjadi 200. Kira-kira cepet rusak apa cepet gimana ini? Karena tidak sesuai dengan pakemnya, gitu. Itu sudah diukur melalui daripada perusahaan. Lah kalau mau memakai motor yang cc-nya lebih gede, beli motor yang lainnya. Tapi yang satu ini harus dihancurkan dulu. Kira-kira siapa apa enggak, kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan sekali-kali merubah daripada wasilah bimbingan awal yang kita dapatkan. Gitu. Nanti akibatnya akan menjadi rasa itu akan hancur, rasa itu akan berantakan. Gitu loh. Karena hal ini sudah mendarah daging daripada awal sampai sekarang. Tatkala terjadi perubahan di sini harus merubah dimensi-dimensi yang lain, komponen-komponen yang lain. Padahal rangkanya cuma satu. Kira-kira rangkanya ini kuat nerima apa enggak? Itu loh pertanyaannya. Nah, Benar. logikanya gitu. Benar. Inilah perlunya kita istiqomah ini sebenarnya. Saya istiqomah. Nah, seperti itu. Maka di sini kelemahan kita itu mempunyai rasa kekaguman. Nah, ini yang nggak boleh. Karena rasa kekaguman atau rasa bangga diri ini akan merusak daripada diri kita sendiri. Sebenarnya kapasitasnya sama. Betul. Cuman di sini kita belum ketemu dengan titik yang harus dituju. Sehingga seakan-akan ini lebih cepat. Padahal loh sama-sama motornya. Sama-sama. Nah, mau cc 200, mau cc 150, tinggal pengendaranya ini berani apa enggak. Itu aja loh. Kalau pengendaranya ini lihai berani, dia pakai 150, yang 200 kalah kalau dia nggak lihai nyetir. Nah ini juga sama dengan zikir ini tadi. Subhanallah. Durasi daripada kecepatan untuk menembus batas, ini daripada pengendara yang sudah lihai. Dia sudah apal dengan jalan, dia sudah apal dengan kendaraannya dia. Lah ini cc-nya gede, tapi dia pemula. Jelas kalah. Walaupun toh kenyataannya itu cc-nya gede. Karena kalah kebiasaan tadi. Lah itulah yang disebut istiqomah tadi. Kan itu. Nah, gitu kan. Terima kasih banyak. Kok yo wapar ngono guru kok yo wapar ngono ra Oh, foto Gusnu, sabar. wapar sampean iki dan gak merasa jelas
lanjut wes guruku lanjut. Siap. Waduh, kurang dari 10% bateraiku. Aduh, Tak cas maaf jadi kalau sudah. yo ngono yo tak baterai ini kurang yo Cik. Waduh. Ketok soalnya, ketok moto. Nara ketok, moto. nara aduh. Mas, tapi bisa hal ini mah ngawapal ora lagi belas loh. Ora meleset belas. Ini saudaraku, kisah hal ini tidak pernah menyalahkan orang. Artinya memahami di mana kedudukan orang. Kalau anak-anak dikasih makan bubur, kalau bayi dikasih susu bubur, kalau orang sudah besar dikasih nasi, nah seperti itu. Jadi jangan sampai tergantung makanan orang. Jadi makanan orang. Dan jangan memaksakan seorang dokter untuk menjadi bengkel, kan gitu, akan rusak. Itulah. Atau sebaliknya. Tapi nggak gitu juga siapaku. Kisah hal itu kalau ketemu Mbah Tanjung disalahkan toh, itu nggak pernah dipernahkan. Hal itu. Maksudnya begini, ada jalan keluar dan memberikan kita kepahaman sehingga apa yang kita pahami selama ini tidak salah. Kalau artinya tidak keliru dalam menerapkannya, itulah wasilah yang ada pada saya. Diberikan seperti itu saudaraku. Oke, apaku kisah semuanya ini karena sudah saatnya sholat asar. Saya izin turun dulu. Makasih ilmunya Pak Sahal. Siap. Assalamualaikum. Gus Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Pak Channel mau naik. Pak Channel tadi mau naik. Udah naik tadi dia. Gus Nur kok udah turun. Oke, Berarti melek-melek sudah terus gini. Yang siapa yang Orang ngelek? udah Punya saya? terlanjur. Ya. Bagus. Silakan Tafakur. Iya, Apa yang mau disampaikan saudaraku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyimak percakapannya tentang dzikruhu Allah atau Allahu. Saya mau bertanya Pak Ki. Pertanyaan saya itu kan memang biasa terjadi sama diri sebenarnya. Ya. Ketika napas naik tapi tidak keluar, artinya dia satu. Tapi Ya. itu ada suara dari dalam, seperti pertemuan antara gelas sama sendok itu, seperti tetesan air yang jatuh begitu, atau seperti detikan jam, suaranya seperti itu. Iya. Itu dia berlangsung itu ketika naik turunnya napas sesudah. Nah, sebenarnya saya ini agak takut bertanya di Komal karena saya anggap itu sensitif sekali tuh. Oke. Tapi saya dengar tadi pembahasannya, saya luar biasa tertarik antara pengertian antara Allah. Memang ada yang pakai Allah itu memang mereka punya membawa masing-masing zauqiyahnya atau rasanya. Ada juga yang Allah juga masing-masing ada menurut kebiasaannya ada rasa di situ. Cuman saya itu ketika dia naik kemudian tidak keluar, justru ada suara di dalam. Nah, ini saya cuman tidak berani bilang apa itu Ki. Saya tidak berani bilang karena saya tidak tahu juga itu suara apa itu atau bunyi apa itu. Tapi kalau muncul itu Ki, itu ada perubahan dalam diri. Sekujur tubuh ini ada ya, misalnya seperti pori-pori ini semua pada naik ini. Kadang bulu itu biasa kadang hampir berdiri kayak seperti begitu. Itu saja Ki. Mungkin
bisa beri saya penjelasan seputar itu, oke? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Di situ ada nafas, ada anufas, ada tanafas. Nafas ini adalah keluar, anufas ini adalah masuk. Tengah-tengah antara berhentinya, naik turunnya, inilah yang disebut dengan tanafas. Tanafas inilah yang disebut dengan ma'un hayat. Ma'un hayat ini dia berdenting untuk mengubah daripada dinding-dinding jiwa dan dinding-dinding daripada kolbu, di mana dinding-dinding ini masih ada kotoran. Maka di situ dia akan mendenting dengan sendirinya tatkala jam ini sudah berjalan otomatis. Maka disitulah yang disebut dengan dzikir otomatis. Nah, dzikir otomatis ini bisa dirasakan tatkala proses itu terjadi antara second atau yang disebut dengan detik ini. Tek, 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 tek. Betul. Tatkala kita sudah hafal dengan jalannya tarik dan keluar dan masuknya, kita juga akan ada berada di titik tengah, di mana dia naik tetapi belum turun. Di sini ada dentingan yang masuk. Inilah yang disebut dengan ma'un hayat, untuk pembersihan daripada segala suatu bentuk kotoran yang ada di hati kita. Kotoran yang ada di logika kita, kotoran yang ada di pikiran kita, kotoran yang ada di rasa kita. Cuman 1.001 orang. Tidak semua orang. Itu kalau dia itu kan dia hadir, dia bersuara dengan sendirinya. Ketika dia bersuara itu, saya kadang duduk menangis atau tidak bisa sama sekali tidur. Tidak bisa. Ya jelas, karena pembersihan. Ya. Proses. Nah, tatkala pembersihan itu terjadi fisik kita perubahan, di mana dibersihkan di situ titik daripada segala suatu hal yang berhubungan dengan panca indera, maka panca indera itu akan bereaksi. Iya. Nah, seperti itu. Tanpa disadari nanti juga akan ada rasa sakit di perut, ada rasa sakit di siku, ada rasa sakit di ubun-ubun. Itulah proses daripada ma'un hayat untuk membersihkan kembali. Di mana itu terjadi lagi, maka jasmaniyahmu nanti tidak terkubur. Paham? Iya betul. Ya paham. Nah, maka Rasulullah mengalami Isra wal Mi'raj, ada yang mengatakan bersama jasad-jasadnya. Karena jasadnya sudah dibersihkan dengan ma'un hayat. Ma'un hayat inilah yang disebut dengan nurin ala nur, berupa tetesan daripada ma'un ilahi yang ada di antara naik turunnya nafas. Maka disebut dengan tanafas. Nah, tanah disebut dengan apa? Segala suatu bentuk kerusakan yang ada di makhluk. Fana disebut dengan apa? Segala suatu kerusakan yang ada di alam semesta dan di wujud Tuhan itu sendiri. Maka fana adanya di luar diri, kalau tanah adanya di dalam diri. Tanafas ini adalah kerusakan daripada pernapasan kita karena tertahan. Tertahan ini akan menimbulkan cahaya. Sebelum terjadi cahaya karena implementasi manusia itu bersumber daripada air, maka yang dirasakan adalah tetesan air. Nah, kalau ini nggak mengalami juga nggak akan bisa bicara kan gitu. Iya. Kemudian ini lagi satu lagi izin Ki. Ya. Pernah satu kejadian di saat itu kan itu tanpa dia ini dengan hadir dengan sendirinya. Jadi pernah ada ipar itu, dia punya keluarga suaminya lagi sakit keras. Ya. Saya dipanggil untuk jenguk ke yang orang yang sakit ini, coba jaga dulu. Tiba-tiba suara itu muncul kembali, itu berubah suasananya dari normal. Selesai saya sholat maghrib,
saya seakan-akan, artinya seakan-akan memang saya tidak lihat secara nyata bahwa beliau sudah dalam perjalanan, sudah mau meninggal. Saya telepon kembali ipar, itu tidak usah ke sana, kayaknya sudah mau meninggal itu. Jadi selesai saya sholat maghrib itu, oke. Saya ingin pastikan apakah firasat ini benar atau tidak. Jadi saya kasih keluar motor, kendari motor turun ke tempat orang sakit. Itu ternyata di depan rumah sudah ada bendera putih itu. Jadi saya pulang ada rasa takut, artinya jangan sampai ini membuat saya ada rasa ini. Jadi saya usaha untuk menekan bahwa apa yang terjadi itu mungkin dari Allah juga yang punya firasat seperti memberikan firasat seperti itu. Cuma saya tidak takut bilang-bilang begitu, Ki. Jadi gini, saudaraku. Iya. Yang namanya sir itu dia tidak harus besar. Tapi yang namanya sirilah itu bersumber daripada satu titik. Maka tatkala kita sudah bisa menembus daripada huruf ba masuk ke dalam satu titik itu, itulah yang nanti akan membuka daripada seluruh rahasia daripada alam. Allah Akbar. Nah ini, ya, Iya. seperti itu. Iya. Maka disebut bila sautin, bila karfin, bila lahdin, tanpa huruf, tanpa lafaz, tanpa kata, tetapi ada kalam di situ. Betul. Nah, kalam itulah yang disebut dengan kalamullah, yang disebut dengan iqra' fi kitabak. Ya. Nah, Quran yang ada di dalam dadamu. Iya, saya paham. Nah, itu. Iya. Maka nggak bisa diingkari. Apa yang terjadi akan terjadi. Dan Padahal bukan itu, halusinasi. Pernah terpikirkan itu, Ki? Pernah dipikir sama sekali. Nah, Iya. seperti itu. Iya. Paham, Ki. Nah, konsonan disitulah yang disebut dengan apa? Wadah daripada nafas dan tanafas ini adalah lengkungan daripada ba. Isinya adalah titik ini. Ini yang disebut bila karfin, bila lafdin, bila sautin, tanpa huruf, tanpa lafaz, tanpa kata. Tetapi dia bisa didengarkan dengan pendengaran kolbumu. Bisa disaksikan dengan penglihatan hatimu. Nah, gitu. Maka tanda-tanda orang beriman tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah wa syadatun iman bertambah imannya, tatkala asma Allah disebut maka akan bergetar hatinya. Getaran ini tatkala mengumpul menjadi satu, disinilah yang disebut dengan satu titiknya ba, terkumpul menjadi ma'un hayat atau cahaya kehidupan yang bersumber daripada dzikir siri itu sendiri. Yang memang seperti kita seperti tersungkur itu ketika Tuhan kita tersungkur. Yeah. Artinya yang ada kita hanya diam saja, diam. Inilah sebenarnya yang melatar belakangi ini saya punya nama tafakur dalam kesunyian sebenarnya itu. Itu bagi saya. Jadi saya sebut tafakur dalam kesunyian kayak ini. Iya, benar. Seperti itu. Padahal tafakur sendiri ini untuk mencapai kepada dalam dan kesunyian itu tadi. Maka tafakur dalam kesunyian inilah yang disebut dengan peniadaan diri. Tapi kita merasa ada. Inilah perpindahan dimensi. Di mana ada sejarah seorang santria Syekh Abdul Qadir, dia melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Secara syariat batal. Ya. Tetapi kalau kita sudah tahu ranah-ranahnya di situ, kita bisa mendetailkan dan menjelaskan, maka tidak batal lagi.
Karena tarian dalam ini tatkala kita tidak menguasai, maka jasmani akan masuk ke dalam dimensi yang kita lihat seakan-akan mata kepala kita yang melihat. Karena pancaran daripada cahaya ilahiyah tadi yang terlalu terang, seakan-akan kita ketarik ke dalamnya. Maka ada kalimat wa'alqaitu alaika mahabbatam mini walitusna'a ala ain dalam surat Toha. Lah itu sejarahnya, kan gitu. Ngamuk satu litir, kamu itu menyalahi syariat katanya. Iya toh? Ceritanya di Manaqib Nurul Burhan, ya toh? Kita cerita Manaqib ini. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajalillah. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajalillah. Wa kunu aunana lillah. Sinyal aku ngelek-ngelek tadi Ki. Bifadlillah asanallah bifadlillah. Maka inilah keselarasan. Ya. Tatkala engkau memegang daripada hal itu, maka gelarmu disebut dengan Rijalullah. Loh, kurang gimana? Gemeter subhanallah dengan lapat barisan. Sedih. Luar biasa, Mbak Yai. Subhanallah. Dinikmati, Dewi. Nunggu saya kesurupan ini. Iya, benar. Nunggu saya kesurupan itu lama loh. Aduh. Saya baru ketemu room ini. Astagfirullahaladzim. Ada banget rasanya. Pak Bunda Dewi ngelek terus Wak, kurang jelas. Aku ngelek juga. Iya. Di mute dulu kalau tidak terpakai, ditutup terpakai supaya suara agak bagus. Izin Dindaku sekaitan dengan tadi. Memang yang mendengar, yang melihat, yang berbicara pada satu titik. Saya pahami itu. Bahkan saya sebenarnya, maaf Dinda, saya bisa berbicara, Ya. Dialog. Cuman kan Ya. tempatnya berbicara, tempatnya mendengar pada tempat yang sama. Nah, pada tempat yang sama. Nah, cuman yang saya khawatirkan, yang lawang bicara saya ini siapa saya belum bisa lihat. Itu kekurangan. Itu kekurangan. Tetapi Allah ya karim, subhanallah. Tetapi dia memulai dengan salam. Kalau dia memulai dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di dada ini, di dada ini, saya jawablah dengan hati juga. Maka saya bicara sesuatu. Tapi kalau saya tidak tahu langsung saja, saya tidak tanggapi. Saya tidak tanggapi. Mohon bercerah, yang mana ini hak, yang mana batil, karena kedua-duanya di tempat yang sama. Yang hak dan batil, yang itu di tempat yang sama, di titik yang sama. Dinda, mohon pencerahan. Oke, siap. Maka di sini lari kepada kalam. Kalam ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Maka di sini ada kalam yang bersumber daripada kemalaikatan. Malaikat ini adalah unsur daripada ketaatan yang ada dalam diri kita. Ketaatan yang ada dalam diri kita bersumber daripada apa? Unsur DNA yang ada dalam diri kita. Unsur DNA yang ada dalam diri kita tatkala kita sudah leburkan menjadi satu, maka wujudnya berbeda, tetapi dia ada di dalam diri kita sendiri. Lah,
itulah yang disebut dengan manunggalnya wujud yang bersumber daripada unsur-unsur DNA. Unsur-unsur DNA ini bersumber dari para leluhur, para pendahulu, para nabi dan rasul, serta para malaikat-malaikatnya Allah yang ada dalam diri. Maka suaranya beda, wujudnya juga beda. Tapi sebenarnya siapa itu? Diri kita sendiri. Kenapa dia harus berbeda? Karena disinilah harus membedakan antara yang disebut dengan dimensi-dimensi yang ada di semesta diri kita. Bukan berarti tajali itu adalah diriku dan dirimu, tidak ada wujud. Tapi tajali inilah yang disebut dengan kenyataan yang berbeda yang ada dalam diri kita. Tajali bukan diriku berbicara dengan Allah, tapi tajali inilah bersumber daripada segala sesuatu bentuk yang ada di dalam diri, bersumber daripada DNA maupun yang ada di luar diri, yang sudah masuk ke dalam diri menjadi satu, menjadi manunggal, dan menjadi peleburan serta permurnian. Maka tatkala ini dicuatkan, dia akan menjadi bentuk yang lain dan suara yang lain. Coba, nyampe enggak ini keterangannya? Belum ada yang menerangkan hal ini. Subhanallah. Ya. Terima kasih. Nah, makanya tempatnya sama, jangan bingung. Karena qalbun mu'min baitullah. Ya. Iya Ki. Mantap. Di-mute aja Pak Suwarno, nggih. Sementara nggih. Nyimak dulu. Nah, qalbun mu'min baitullah ini referensinya bagaimana? Jika Allah meliputi segalanya, maka tatkala Allah itu hidup di dalam qalbumu, dia bisa berwujud siapapun atas pembawa mandat tugas dan kapasitasnya sesuai dengan zaman dan perilaku pada kehidupan yang sebelumnya. Bukan demit, bukan setan, bukan iblis, dirimu sendiri. Tetapi diri yang sudah dimurnikan dan sudah melebur menjadi satu di dalam wadah kolbu, jadilah dia Allah. Allah meliputi segalanya, maka dia berhak wujud siapapun. Jangan bingung. Ya toh? Nah, gimana Kanda? Ya, saya paham. Subhanallah. Kalau orang nggak paham katanya, wah itu demit itu iblis itu. Iblis badake kono. Dia nggak paham di situ kok bilang-bilang iblis, bilang-bilang demit. Kalau sudah paham di situ ya tidak ada prasangka lagi, karena yang bekerja adalah dirimu, tapi dengan jiwa-jiwa yang dahulu, sukma-sukma yang dahulu. Nah, kalau kita tidak mau mengakui jiwa kita terdiri daripada jiwa yang dahulu, jangan ada orang tua kita, jangan ada leluhur kita. Ayo, gimana tuh? Logika nggak? Masuk. Nah, izin turun Ki, sudah di sini sudah masuk maghrib. oke, siap Tabakur. Sama-sama Tabakur dalam diam. Terima kasih teman-teman. Ya, minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan ya teman-teman. Sama-sama Tabakur, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada pasien saya yang mata tipis. Nah, Tiba-tiba hitam badannya. Hitam semua badannya. Saya bilang, ada apa ini? Ada apa? Kenapa bisa begini, Bu? Akhirnya saya panggil suaminya. Memang istri saya mata tipis. Tolong sadarkan dulu, maksudnya sadarkan. Alhamdulillah saya bantu juga dengan doa, dia sadar. Dia melihat 2 dokter periksa dia, Dinda. 2 dokter berdiri sama mukanya,
Dia tidak bisa bedakan antara satu dengan yang lain. Ini kejadian nyata, Dinda. Mohon sedikit pencerahan. Ya. Nah, saya bilang, tidak, saya sendiri nih. Dia bilang, kita dua dong. Sambil menangis setelah sadar Dinda. Nah, ini siapa sebenarnya ini? Dan orang-orang yang mata tipis begitu kalau datang sama saya periksa, setiap yang mata-mata tipis itu selalu sujud sama siapa ini? Padahal sujud malah lebih sujud sama yang tidak, yang saya tidak lihat. Dia tidak sujud sama saya. Mau sedikit pencerahan, Dindaku. Ini siapa? Tapi bentuknya sama, baju putihnya sama, rambutnya sama, persis sama. Simple jawabannya ya. Sekarang kecerdasan itu wujud apa enggak? Tidak. Kecerdasan itu wujud apa enggak? Kecerdasan wujud. Fatona, sifat fatona. Fatona cerdas, iya. Ya, wujud apa tidak? Sulit. Kayak sulit. Wujud lah. Nyata. Fatona itu nyata. Nyata. Itulah yang disebut kapasitas diri membelah menjadi wujud. Ya. Yang satu adalah bentuk diri kita secara jasmaniah. Yang satu keahlian atau kapasitas diri kita. Karena dia pengen dikenali, maka dia mewujudkan diri. Kalau ini loh, saya yang bekerja, bukan ini. Kamu jangan bangga dengan ini. Nah, ini kehalusannya gitu. Subhanallah. Itu kamuflase untuk menutupi daripada sifat sombong dan sifat ujub kita. Sehingga daripada kecerdasan diwujudkan oleh Yang Maha Kuasa. Bahwasanya saya hanya menjalankan tugas, bukan diri saya. Tetapi ada sisi lain yang menjalankan. Ya. Nah ini wujud fatana. Nah itulah yang disebut dengan maksum, dijaga daripada segala sesuatu bentuk kehalusan sir dan rasa kita, agar ingat kita tidak goyah, maka orang lain yang melihat. Tatkala timbul pertanyaan di sini, walaupun toh ini nisbatnya adalah kita, cuman karena ada pertanyaan akhirnya tersembunyikanlah daripada wujud kita, sehingga rasa ujub ini hilang dengan sendirinya. Ya, itu namanya penjagaan, tidak? Itulah yang disebut maksum. Kalau sifat Nabi dan Rasul, gitu. Ini saya alami sendiri. Begitu saya periksa, begitu saya stetoskop, obatnya sudah terkonsep. Saya duduk, tidak perlu lagi saya pikir. Sudah ada semua. Mohon maaf, ini bukan kesombongan ya, keyakinan barangkali tidak, bukan kesombongan. Sudah, ini nih, tidak ada lagi pikiran. Nah, seperti itu yang terjadi. Makanya puncak tertinggi dari tadi disebut dengan apanya, yang disebut dengan Syekh Abdul Qadir. Tatkala qadir kerahasiaan ini sudah terbuka, maka secara otomatis dia akan bekerja sendiri tanpa harus kita minta. Jasmaniah ini hanya kurungan. Di mana dia yang lainnya bekerja, maka jasmaniah hanya menerima daripada pergerakan secara jasmani. Tidak ada gerakan lagi. Makanya disiapkan semuanya. Gitu. Subhanallah wa bihamdih. Masya Allah. Benar-benar indah. Seperti itulah keadaannya. Seperti itulah keadaannya. Maka disebut Raja Wali atau Sultanu Aulia. Nah, kan gitu. Sebelum maghrib masih bisa saya bertanya satu? Masih lama di sini, 1 jam lagi. Ketahuan jenerehan. Saya sudah mau maghrib di ini dulu. Artinya saya. Oh gitu. Siap. Ini pertanyaan memang belum pernah saya tanyakan. Suatu ketika waktu saya pergi umroh,
Ya. Kebetulan hotel saya di depan makam Rasulullah baginda Nabiullah Muhammad SAW. Saya bertanyalah, diriku ini siapa? Saya bertanya, diri ini siapa? Dianyamlah diri saya ini, dianyam Ya. mulai dari kaki kiri sampai lipatan paha. Ya. Kemudian kaki kanan sampai lipatan paha. Dianyam Ya. dengan ayat. Ya. Semua tulisan Arab. Kemudian dari paha sampai pusat. Pusat sampai leher. Kemudian yang terakhir dianyam adalah kepala. Jadi dibilang inilah 30 juz Al-Quran semua ada sama dirimu. Ya. Itu dalam saya terjaga, Dinda. Saya terjaga. Ya. Sehingga yang menyampaikan itu saya tidak lihat. Cuma suara itu ada. Ya. Mohon sedikit petunjuk kenapa mulai dari kaki kiri dan kenapa kepala yang terakhir. Mohon sedikit petunjuk. Jadi saya yakin siapa yang senantiasa membaca Quran maka pasti dia bercahaya. Siap. Karena nur Al-Quran semua 30 juz ada sama diri. Itu keyakinan saya karena saya sudah diperlihatkan bukan lagi teori, fakta, Dinda. Ya, silakan. Secara keabsahan daripada kaki kiri, inilah yang disebut dengan takdir yang belum kita jalankan. Maka bagaimana kita itu menjalankan takdir yang sebenarnya, maka harus diselaraskan daripada guratan yang ada di telapak kaki kiri. Untuk menyelaraskan perjalanan ke depannya agar seimbang dengan takdir di kaki kanan yang sudah kita jalankan. Ya. Itu. Karena kaki kanan ini takdir yang sudah kita jalankan, nggak perlu diurus, sudah dijalankan. Tapi takdir yang belum kita jalankan adanya di kaki kiri. Nah ini yang harus diperbaiki agar takdir yang nanti ke depannya benar-benar sesuai dengan langkah dan guratan yang terjadi daripada ujung kaki sampai dengan titik kepala. Karena kepala ini adalah sebagai penopang yang utama disebut dengan logika. Agar daripada kita menjalankan takdir tadi tidak keluar daripada yang maha kuasa. Bukan sakar PDW. Makanya ada di maksum tadi. Itu untuk penjagaannya gitu. Dengan ayat-ayat itu tadi. Itulah yang nanti akan mengingatkan daripada tatkala kita menyalahi jalur janji. Atau yang disebut dengan mengingkari daripada takdir yang sudah disematkan tadi. Maka pembawa wahyu disebut dengan Jibril. Jibril digambarkan dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itulah ya daripada kesucian yang membawa takdir diri. Takdir diri diimplementasikan dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, itu larinya. Subhanallah. Jadi benarlah hadisnya Rasulullah, kalau kau melihat Rasulullah itulah Al-Quran yang berjalan. Benar, Dinda. Seperti itu. Subhanallah. Maka ada kalanya orang yang sudah terbukakan batiniahnya dia, tatkala dia punya pikiran kotor dan punya hati julid, nggak berani nyentuh sampean. Karena batal, gitu loh. Benar. Celakan maaf, tidak sombong, celakan duluan. Itu bahaya. Saya anak saya Allah dilawan. anak saya pun saya takut marahi karena pada saya marahi masuk rumah sakit, Dinda. Langsung diimpus. Saya takut sekali untuk bermusuhan dengan orang karena bagaimana ya? Jangan sampai terjadi sesuatu yang saya tidak tahu. Padahal saya tidak marah. Tapi kalau temanku yang marah, bagaimana?
Ya nggak apa-apa, biarkan aja resiko ditanggung penumpang. Subhanallah. Maka kenapa Rasulullah memberikan contoh segala sesuatu hal kala beliau disakiti tapi memberikan kebaikan? Karena menghindari hal itu. Ya. Karena dia sudah dirasa dijaga. Ya. Dia menjaga bagaimana pikiran dan hatinya tidak terkotori. Tidak terkotori aja kena bendu, apalagi terkotori, malah bahaya bagi yang tidak tahu. Kan gitu. Benar, saudaraku. Nah, seperti itu. Benar. Terima kasih banyak. Nah, itu nanti larinya seperti itu. Seperti buyut sampean, muksa nanti larinya itu. Kembali kepada cahaya. Para wali-walinya Allah, para nabi rasulnya Allah, itu hanya petilasan, tidak ada wujudnya di situ. Cuman secara kemanusiaan memang harus dijalani, biar tidak terjadi fitnah, kan gitu. Ya ini rahasianya. Ya, Tidak boleh kita, ini kebetulan saya percaya Dindaku sehingga saya ungkapkan ini. Kalau di tempat lain tidak, saya tidak. Bahkan kepada orang lain saya tidak berani sampaikan, saya tidak berani. Nggak akan bisa, karena di sini adalah yang disebut dengan pakem. Dan sampai bercerita seperti ini orang lain nggak paham. Mau dibuka model apapun, enjoy aja. Karena mereka hanya lewat, bukan bagiannya. Kenapa saya terbuka? Karena punya hak dan bagian masing-masing daripada orang yang datang. Kalau hak dan bagiannya nggak ada, ya nggak ada. Ngapain kita harus tutupi? Ya, Subhanallah, alhamdulillah. gitu loh. Kanda. Iya, Dinda. Makanya di sini tidak ada rahasia lagi bagiku. Iya, Ah, gitu toh. betul. Terbuka juga. Terbuka kita pasti. Terbuka juga kita. Iya, gitu loh. Ya karena di situ yang namanya ilmu dan keilmuan itu adalah waris. Waris ini lari kepada hak dan bagian. Kalau dia tidak punya hak dan bagian di situ, masih kita ngomong seperti apapun nggak akan nyantol. Nah, ngapain kita harus merahasiakan? Karena setiap pertanyaan harus ada jawaban. Nah, kan gitu. Siap. Dan inilah yang disebut dengan takdir. Nah, tatkala dirimu tidak mengucapkan hal itu, maka akan tersiksa batiniahmu. Karena takdirnya memang harus diucapkan gitu. Siap. Makanya itu nggak bisa direkayasa, gitu. Ya, itulah maka. Kenapa saya harus ucapkan? Kenapa saya harus ucapkan? Karena tempat tempatnya, pakemnya, tempatnya. Iya, seperti itu. Jadi saya sholat maghrib dulu Dindaku dan semuanya. Siap. Ya silakan Di lanjut sini karena masih jauh. 59 kalau ini menit. masih 1 jam